sampai nggak sekolah. Ada ini di belakang. Memang saya sulit bantunya. Pengen sih saya bantu, cuman dia semuanya kan surat-suratnya ini dari kampung. Identitasnya kartu keluarga dari kampung. Anaknya lahirnya di dukun, kan tak punya surat kelahiran bidan. Jadi itu sulitnya, dia nggak sekolah. Akhirnya anaknya 4 nggak sekolah semua. Pelajaran IPS contohnya seperti apa? Dukung apa lagi? Keluarga. Keluarga termasuk diri sendiri? Itu apa akan masuk? Diri sendiri dan dukungan keluar? Apalagi? Akte kelahiran. Kamu tahu nggak? Pernah dengar nggak tentang akta kelahiran? Enggak. Pernah. Nggak. Lupa. Lupa. Akta kelahiran adalah sebenarnya pengakuan negara terhadap anak-anaknya. Dan itu dibuktikan dengan adanya akta kelahiran itu sendiri. Akta kelahiran sebenarnya bisa dibilang sebagai bukti pencatatan seseorang. Dengan adanya bukti itu berarti eksistensi seseorang dianggap di negara itu adalah dianggap ada dengan adanya akta kelahiran itu. Membuat akte kelahiran, tapi dengan tahapan persyaratannya semuanya kita pergi pengantar ke RT. Dari RT kita membawa surat keterangan kartu keluarga, KTP, surat kelahiran bidan dengan surat nikah. Tapi jika tidak mempunyai surat nikah, kita bisa mengisi surat pernyataan di luar nikah yang disertai dengan materai. Kopi KTP, surat kelahiran, usia berapa nih? 2 tahun? Jalan 14. Jalan 14. Tunggu dulu ya. Yuk. Berarti ini Ya. udah selesai. Jangan lupa ke RW. Ya. Jangan lupa juga ini kalau memang orang tua yang ngurus, nggak usah pakai surat kuasa. Kalau Batini yang ngurus pakai surat kuasa. Ya. Ya, jangan lupa Ya. ke RW ya. Ya. Terus langsung ke kelurahan. Ya. Kasih Teh. Ya, sama-sama. Kasih. Dari RT kan nanti dikasih surat keterangan, lalu kita bawa ke RW. RW-nya lagi keluar. Oh. Mau berapa? Mau minta tanda tangan Pak RW. Oh, dari pagi ya. Iya. RW-nya lagi keluar, nggak tahu Iya. mana. Ini mau bikin apa? Minta surat pengantar bikin akte. Oh iya, nanti kalau misalnya itu disampaikan ke Bapak. Ya. Kasih. Iya, sama-sama. Iya, Bu. Iya. Dari RW kita di tanda tangan RW, sudah dapat dari RW kita bawa ke kelurahan. Yang buat bikin aktenya kita membawa sama aja kartu keluarga, KTP, surat bidan, surat nikah yang disertai dengan surat pengantar RT RW tadi. Kalau bagi yang tidak mampu bisa minta surat SKTM dari kelurahan. Dari kelurahan kita bawa ke Capil. Dari Capil kita kan diperiksa semuanya mesti asli. Jika yang tidak asli kayak surat kelahiran bidan, jika nggak asli atau yang aslinya hilang, kita bisa minta legalisir dari bidannya. Nanti dari situ bisa dikasih surat buat ke pengadilan. Berkas yang tadi diproses, dicapil selama 2 minggu, lalu kita bawa ke pengadilan. Dari pengadilan nanti ada 2 kali proses sidang. Seudahnya sidang nanti baru ada hasil keputusan.
dari pengadilan berupa surat pengesahan akte kelahiran. Dari pengadilan kita bawa ke catatan sipil untuk mendapatkan akte kelahiran. Sebagian besar kasus orang yang tidak memiliki akta kelahiran adalah orang yang berasal dari kelompok marginal. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akses informasi, akses ekonomi untuk mendapatkan hal itu. Sahabat Anak adalah satu yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak marginal, khususnya anak-anak jalan. Sebenarnya tujuan utama kita adalah di bidang pendidikan, tapi ketika kita mau menyekolahkan anak ini di bidang pendidikan, ada banyak hal sebenarnya yang harus kita penuhi juga, termasuk kesehatan mereka, termasuk identitas mereka, agar mereka bisa kita daftarkan ke sekolah formal. Nama lengkap Ibu siapa, Bu? Kartini. Ibu boleh bantu cerita awal mulanya bisa bantu pembuatan akta kelahiran itu seperti apa ya, Bu? Dulu saya dipintain tolong teman. Temannya anak teman saya mau masuk sekolah kan nggak punya akte. Terus dia minta tolong sama saya. Ya, terus saya memang awalnya nggak tahu. Saya nanya-nanya ke kelurahan. Terus dikasih tahu dari kelurahan. Terus saya coba sendiri. Ya dia juga saya ajak. Ya terus berhasil. Nah dari di situ terus kemarin dari UNJ pas kemudian ada inian akte gabung juga saya pas pemutihan bikin selesai sih ada 60 akte jadi terus ini mau nyoba lagi bikin tapi karena ada undang-undang jadi lambat nggak bisa saya ngerjain karena persyaratannya sulit. Kalau yang sekarang ada pendaftarannya 325 dibilang. Kalau RT RW kita ngasih seikhlasnya kita aja sih. Ya di kecamatan saya 50.000 suruh bayar akte kelahiran. Padahal kalau memang Bu ada saksi nggak katanya gitu, bawa saksi nggak? Ya. Saksi apa ya? Enggak saksi dua orang sidang. Lah kalau sidang itu kan yang saya tahu kan kalau udah lambat setahun kan, Iya. setahun 2 tahun, Iya. nah baru kita pakai bayar denda kan. Iya. Tapi ini baru lahir anak saya. Ya, masih nol. Baru 3 hari saya langsung ini dimintain katanya untuk ini uang saksi katanya. Iya, Berapa aja iya. terserah ibu. Loh, Kalau yang begini? udah lewat Pemerintah kan- nggak mintain begituan, minta. Iya, Bilang seikhlasnya ibu, seikhlasnya berapa nggak disebutin sama dia. Saya bilang segini, ya udah nggak apa-apa deh kalau adanya segitu, janjiin doang. Ini itu udah sebulan lebih Bu. Saya 3 kali balik. 4 kali saya sama ini, makanya saya marah-marah. Saya bilang takutnya ngaconya di kecamatannya kan. Iya. Saya bilang minta surat jalan deh, saya yang ambil sendiri. Saya bilang gitu. Masa sesusah ini, makanya orang banyak pada palsuin kan. Pernah ada kesulitan apa nggak, Bu, dalam proses pembuatannya? Kalau yang udah saya alamin sih nggak pernah. Kalau yang udah lancar-lancar aja sih. Soalnya pas pemutihan, jadi nggak terlalu rumit banget. Masalah ininya yang penting udah ada, ya walaupun fotokopi, yang penting ada. Jadi lancar aja. Cuman kalau yang sekarang kan tapi kan bukan pemutihan, jadi kita mesti semuanya serba asli. Kalau kita ambil contoh, mereka adalah kelompok yang kelompok bawah lah. Kelompok bawah, ketika anaknya lahir, dia tidak tahu bagaimana cara mengurus akta kelahiran. Masih banyak lagi yang belum. Soalnya di sini kebanyakan pendatang nggak punya kartu keluarga, lagi juga identitasnya nggak ada. Ketika itu bertahun-tahun terjadi, 6 tahun kemudian atau ketika anaknya sudah mau SD masuk SMP, itu akta kelahiran itu diminta oleh sekolah. Kalau yang nggak punya akte, ya seperti anak saya ya, di kelas 6 nggak bisa ngambil ijazah. Yang mau daftar pun nggak bisa. Anak saya ini masih masa penitipan karena nggak ada akte. Jadi ya sekolah, tapi kalau naik tapi nggak ikut naik. Jadi tetap di kelas 1. Karena dia belum terdaftar di Dinas Pendidikan. Ada sih ya,
sampai nggak sekolah. Ada ini di belakang. Memang saya sulit bantunya. Pengen sih saya bantu, cuman dia semuanya kan surat-suratnya ini dari kampung. Identitasnya kartu keluarga dari kampung. Anaknya lahirnya di dukun, kan nggak punya surat kelahiran bidan. Jadi itu sulitnya, dia nggak sekolah. Akhirnya anaknya 4 nggak sekolah semua karena nggak ada akte. Dan apa yang seharusnya mereka dapatkan itu hak, karena tidak punya akte kelahiran itu, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan itu akhirnya tidak bisa didapat oleh mereka. Terus hak mereka untuk mendapatkan pelayanan sosial lainnya, misalkan kesehatan dari pemerintah, itu juga tidak bisa mereka dapatkan karena ketika pemerintah mengatakan kesehatan gratis atau pendidikan gratis, yang syarat untuk bisa mendapatkan itu adalah identitas diri. Identitas diri anak itu ditunjukkan dari akte kelahiran itu. Kalau mereka tidak punya akte kelahiran, sama saja mereka tidak bisa mendapatkan, tidak bisa mengakses semua bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Padahal seharusnya yang aktif itu pemerintah, bukan penduduk. Ini masalah, sebenarnya inti masalahnya adalah di stesel. Jadi di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil menganut stesel aktif bagi penduduk. Jadi dalam pencatatan sipil, misalkan akta kelahiran, yang harus aktif adalah penduduk. Makanya penduduk yang harus melaporkan dalam jangka waktu 60 hari dan lain-lain sebagainya. Penduduk yang harus aktif. Masalahnya penduduk ini bukannya tidak mampu. Dan karena dia tidak mampu, seharusnya pemerintah yang aktif, bukan penduduk yang aktif. Karena pencatatan sipil mengatur tentang peristiwa penting kelahiran. Seharusnya yang paling diutamakan adalah hak anak untuk mendapatkan identitas, bukan sistem administratif kependudukan yang menjadi diutamakan. Kalau itu yang menjadi diutamakan, anak-anak ini sampai kapanpun tidak akan bisa memenuhi itu, karena mereka kan tetap di dalam kebodohannya, karena tidak punya akses untuk bisa jadi pintar. Mereka akan tetap dalam keadaan tidak terlindungi, ya, karena tidak punya akses untuk itu. Ibu Neneng nggak, ini anaknya dijual belikan karena nggak ada akte, jadi kan mudah dijual belikan. Sampai sekarang cucunya nggak ada semua. Dan mereka akan tetap sakit karena tidak punya akses untuk bisa berobat gratis. Ya sih, ya memang dia nggak punya akte, nggak bisa buat ke rumah sakit, susah. Dimintain surat kelahiran, surat kartu keluarga, identitas, akte. Tapi kan itu semua dia nggak ada. Kalau ditanya, katanya nggak punya uang, nggak bisa ngurus, nggak ngerti. Akhirnya dibawa pulang tanpa dipikirkan apa kan, pengobatan. Enggak, sama sekali enggak. Dan karena ini hak anak, seharusnya kalau itu hak anak itu belum bisa dipersandingkan dengan kewajiban anak. Karena kalau dia anak, sekalipun dia belum bisa memenuhi kewajibannya, haknya itu tetap harus diberikan. Karena dia posisi dia sebagai anak. Ibarat pemerintah sedang menyiapkan satu hidangan yang begitu enak di sebuah meja, yang lezat sekali dihidangkan ke hadapan anak-anak miskin, anak-anak marginal, anak-anak yang memang benar-benar sangat membutuhkan itu. Tetapi hanya bisa dimakan kalau pakai sendok, nggak bisa pakai tangan, harus pakai sendok. Sendoknya ini mereka nggak punya, yaitu akte kelahiran itu sendiri. Banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mendapatkan akta kelahiran padahal melewati batas waktu 1 tahun. Tapi kita sampai kapan mau menangani itu? Setiap tahun ada lagi, setiap hari ada lagi, dan banyak sekali orang-orang di Jakarta yang tidak memiliki akta kelahiran. Kalau kita terus-menerus menangani itu, padahal yang kita tahu bahwa akar masalahnya adalah di undang-undang, maka seharusnya kita akan lebih efektif membatalkan undang-undangnya.
Dengan membatalkan undang-undangnya, dengan menghapuskan undang-undangnya, maka seluruh masalah itu selesai. Harapannya ya gimana ya, biar saya mudah lah bikin akte besok nih. Kemarin saya mau bikin, kendalanya di kakak. Saya kan cuma buru cuci, sebulan cuma 300.000, nyari uang sendiri, jadi nggak bisa buat bayar akte yang sekarang. Ini mau ketemu buat saya pengen bikin akte kelahiran seperti cucu saya.